Halo Sobat Rebahaners, Bang Ceplok di sini. Dan kali ini kita akan merangkum sebuah film tentang para perenang penyelamat di Amerika dalam film yang berjudul The Guardian. Film ini dibintangi oleh Kevin Costner dan Ashton Kutcher. Dan mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampakkan seorang perenang penyelamat yang bernama Ben Randall sedang menyelamatkan dua orang suami istri di tengah lautan. Namun terjadi pertengkaran saat Ben mau menyelamatkan istri korban duluan. Akhirnya keduanya berhasil terselamatkan dan si istri akhirnya bisa disadarkan kembali oleh Ben. Ben kemudian pulang ke rumahnya dan mendapati istrinya Helen yang sedang bersiap-siap untuk pindah rumah. Ternyata Helen ingin berpisah dari Ben. Ya, mungkin karena Ben yang terlalu sibuk kali ya. Saat sedang berusaha meyakinkan Helen, Ben kembali mendapat pesan untuk kembali ke markas karena harus menjalankan misi penyelamatan. Ben dan rekannya Carl segera bergegas untuk melakukan misi mereka. Sebuah kapal kargo melaporkan bahwa kapal mereka akan segera tenggelam. Sesampai di lokasi, beberapa korban terlihat telah mengapung di atas air. Ben langsung terjun ke laut untuk menyelamatkan para korban meski sedang terjadi badai besar. Saat korban sedang dimasukkan ke dalam keranjang, tiba-tiba sebuah kontainer menghantam bagian ekor helikopter dan langsung membuat heli itu oleng dan meledak. Ben mencoba untuk menyelamatkan Carl yang terlihat masih bertahan. Sebuah pesawat lewat ke sana untuk memberikan sebuah pelampung. Ben dan Carl mencoba untuk bertahan di dalam pelampung itu. Hingga esok harinya, saat heli bantuan datang menjemput, Carl dan rekan-rekan Ben lainnya ternyata tak dapat terselamatkan. Ben juga harus masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, Ben dipanggil ke kantor kaptennya. Di sana, Ben diberikan pilihan untuk berhenti bekerja atau menjadi seorang pengajar murid baru di sebuah sekolah penjaga pantai yang bernama Sekolah E. Ben yang awalnya nggak mau terpaksa harus patuh pada keputusan kaptennya itu. Scene selanjutnya memperlihatkan sekelompok anak-anak muda yang datang untuk belajar di Sekolah E. Seorang murid yang bernama Jake melihat sebuah papan rekor yang banyak bertuliskan nama Ben Randall. Jake ingin memecahkan semua rekor yang dibuat oleh Ben. Ben lah yang akan menjadi instruktur para murid itu selama 18 minggu ke depan. Ternyata Ben adalah salah satu perenang penyelamat yang paling banyak menerima medali dalam sejarah penjaga pantai di Amerika. Keesokan harinya, Ben memulai tugasnya sebagai instruktur di sekolah itu. Para murid diberikan tugas untuk mengapung di dalam air selama 1 jam. Jika ada yang nggak sanggup, maka akan langsung tersingkir dari sekolah itu. Setelah beberapa lama mengapung, satu orang mulai merasa kelelahan dan mulai tenggelam. Murid itu meraih tubuh Jack karena ingin diselamatkan, namun Jack malah mendorongnya. Akhirnya murid itu dianggap gagal. Jack kemudian dinasihati oleh Ben bahwa mereka semua harus mau saling tolong-menolong dan bekerja sebagai sebuah tim. Latihan demi latihan terus berlanjut. Terlihat ketegasan para instruktur dalam melatih semua murid-murid itu. Mereka diajarkan bagaimana teknik menyelamatkan korban dari dalam air. Dalam 2 minggu latihan, Ben telah mengeluarkan hampir separuh dari seluruh murid yang belajar. Salah satu teman Jack yang bernama Z mengajak semua murid untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu,
Jack bikin taruhan $100 dengan salah satu temannya untuk menggoda seorang wanita cantik. Ternyata wanita itu sudah tahu dengan taruhan yang dibikin oleh Jack dan dia setuju Jack membawanya dan membagi 2 uang taruhannya. Semua teman-teman Jack terlihat heran dengan kemampuan Jack menggoda wanita. Dan latihan kembali dilanjutkan. Ben merendam semua murid-muridnya di dalam kolam air es untuk mengajarkan tahap-tahap hipotermia. Lalu dilanjutkan dengan latihan mendorong beban di dalam air bersama rekan-rekan. Pada malam hari, instruktur Skinner memperlihatkan sebuah lampu sinar. Ben langsung menjauh dari tempat itu. Ben langsung teringat masa lalunya saat misi penyelamatan terakhirnya yang menewaskan rekan-rekannya. Lalu diperlihatkan kepada murid-murid itu berbagai rekaman penyelamatan awak kapal yang akan tenggelam. Semua murid terus digembleng dengan berbagai macam pelatihan. Akhirnya tiba saatnya bagi Jack untuk kembali menemui wanita yang digodanya waktu itu. Tiba-tiba esok harinya, Jack kaget ketika dibangunkan oleh Emily. Jack langsung buru-buru karena udah terlambat untuk masuk kelas. Jack makin kaget ketika melihat Ben yang sudah menunggu kedatangannya di kamarnya. Tentu saja Jack diberikan hukuman atas tindakannya itu. Kemudian latihan dilanjutkan. Kali ini Ben menyuruh semua murid untuk berenang memecahkan rekor-rekor yang pernah dibuatnya. Tentu saja Jack sangat bersemangat. Jack berhasil memecahkan satu persatu rekor yang telah dibuat oleh Ben sebelumnya. Selanjutnya diperlihatkan semua murid yang sedang melihat sebuah video kapal yang sedang terbakar. Di sana Ben mengajarkan mereka tentang rasa tanggung jawab. Kemudian mereka diajarkan bagaimana mengatasi korban yang panik saat diselamatkan. Hodge yang juga merupakan temannya Jack gak berhasil lolos dari latihan itu karena dia ikutan panik sewaktu korbannya membekapnya dari belakang. Ben memberikan nasihat pada Hodge untuk tetap tenang agar bisa mengendalikan keadaan. Jack kemudian mengajak Hodge untuk minum di bar yang dipenuhi dengan anggota angkatan laut. Cara Hodge sewaktu bercerita di bar itu sangat mencolok sampai-sampai Hodge didatangi sama beberapa orang anggota marinir di sana. Hodge berniat untuk pergi setelah para marinir itu mendatanginya, namun Jack mencegahnya. Lalu terjadilah perkelahian antara Jack, Hodge, dan para marinir di bar itu. Mereka berdua akhirnya ditahan karena ulah mereka. Sementara itu di tempat lain, Emily sedang menanti kedatangan Jack di sebuah restoran. Ternyata Jack sebelumnya telah membuat janji kencan pada malam itu dengan Emily. Di sel itu, Jack dan Hodge menyadari kalau mereka pasti akan dikeluarkan dari sekolah karena perbuatan mereka ini. Skinner datang untuk menjemput mereka di sana dan setelah itu langsung menyiapkan surat pemecatan untuk mereka berdua. Saat menghadap Ben, Jack langsung membela Hodge dan mengatakan pada Ben bahwa semua itu adalah salahnya. Hodge akhirnya selamat dan gak jadi dikeluarkan. Lalu Ben mengatakan pada Jack bahwa Ben masih penasaran kenapa Jack yang seorang juara renang tiba-tiba bisa memutuskan untuk berhenti berenang. Dan Ben baru saja mengetahui dari sebuah surat kabar bahwa ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan semua teman-teman Jack mati dan hanya Jack sendiri yang selamat. Jack sampai menangis karena masih merasa bersalah atas kejadian itu bahkan sampai saat ini. Ben mencoba menguatkan Jack dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah sebuah kecelakaan. Dan Ben juga mengatakan bahwa Jack adalah perenang terbaik yang masuk di sekolah itu. Then honor your gift. Save the ones you can, Jake.
Jack pun akhirnya nggak jadi dikeluarkan dari sekolah itu dan Ben langsung mengajaknya untuk pergi minum. Rupanya Ben membawa Jack ke bar tempat terjadi keributan tadi. Saat marinir yang tadi tahu kehadiran Jack, mereka kembali mendatanginya. Ben menghajar orang itu hingga pingsan. Namun Ben dan Jack nggak dipukuli setelahnya, melainkan hanya disuruh pergi oleh kapten marinir itu. Setelah itu, Jack menelpon Emily dan menyampaikan permintaan maafnya. Emily memutuskan nggak akan mau lagi menemui Jack karena udah terlanjur kecewa. Tibalah saatnya bagi Jack dan timnya untuk latihan yang sebenarnya. Ben membawa mereka ke tengah laut dan menyuruh mereka semua untuk terjun. Mereka akhirnya memutuskan untuk berenang bersama tanpa meninggalkan satu sama lain. Scene selanjutnya memperlihatkan Hodge yang kembali dilatih untuk menangani korban yang panik. Hodge mencoba untuk tenang dan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Ben dulunya, yaitu memukul korban untuk menenangkannya. Sersan Skinner yang terlihat marah karena dipukul oleh Hodge langsung mendatangi Hodge. Bukannya mendapat amukan, Hodge malah mendapat pujian dari Skinner atas tindakan yang diambilnya barusan. Well done. I have high hopes for this class. Di sana, Ben juga mengatakan pada Jack bahwa Ben memiliki harapan yang tinggi dengan Jack. I have high hopes for you. Dan upacara kelulusan pun tiba. Jack dan temannya dinyatakan lulus dari sekolah E. Emily ternyata juga ikut menghadiri upacara kelulusan Jack. Congratulations. Thank you. Jack dan Emily akhirnya berpisah di sana. Waktu terus berlalu. Tiba saatnya bagi Jack untuk bertugas sebagai seorang penyelamat. Jack dibawa ke rumah Ben oleh kaptennya. Hello, Jake. How we doing? Welcome. Mereka mengobrol setelah beberapa waktu nggak bertemu. Jack akhirnya mendapat misi penyelamatan pertamanya, yaitu untuk menyelamatkan 2 orang pendayung kayak yang sedang tersapu di gua. Jack terlihat sangat bersemangat. Mereka berdua terjun dan mulai masuk ke dalam gua itu. Mereka berhasil menemukan 2 orang yang berada di dalam gua itu. Jack membawa korban pertama keluar untuk diselamatkan. Saat Ben mau membawa korban yang kedua, sang korban merasa nggak siap dan berbalik arah. Sebuah kayu tak sengaja menghantam kepala korban itu saat dia berbalik arah. Saat Ben melihat wajah korban yang terluka, trauma lama itu datang kembali. Ben teringat rekan-rekannya yang meninggal saat misi penyelamatan. Untunglah Jack langsung datang. Ben terlihat sangat trauma. Misi mereka akhirnya bisa berhasil. Setelah misi itu, Ben langsung membuat surat pengunduran diri. Mungkin karena Ben merasa nggak sanggup melawan trauma masa lalunya. It's over. Just Saat akan berpisah, Jack sempat menanyakan berapa jumlah korban yang pernah diselamatkan oleh Ben. Sambil mengemasi barangnya, Ben mengatakan bahwa 22 orang adalah jumlah yang nggak bisa dia selamatkan selama karirnya. only number I kept track of. 22 is the number of people I lost, Jake. Ben kemudian datang ke tempat istrinya Helen. Di sana, Helen terlihat sudah berubah pikiran tentang perceraiannya dengan Ben. Namun sayangnya, tujuan Ben datang ke sana adalah untuk menyerahkan cincin kawin dan juga surat perceraian yang dulu pernah diberikan Helen untuk ditandatangani oleh Ben. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Kita kembali ke markas para penjaga pantai. Dikabarkan bahwa ada sebuah kapal yang sedang tenggelam di laut lepas. Jack terlihat telah bersiap untuk menjalankan misi penyelamatannya. Dalam perjalanan, Jack teringat dengan masa lalunya saat dijelaskan Ben tentang kapal yang terbakar. Terlihat para awak kapal yang mulai kepayahan menyelamatkan diri mereka. Jack segera berenang dengan cepat menuju kapal itu dan mulai berusaha menolong para korban. Sementara Ben yang masih mengumpulkan sisa barang-barangnya ikut mendengar kalau Jack sedang menjalankan sebuah misi. Satu persatu korban mulai dinaikkan.
Ben yang penasaran pergi menuju pusat komando untuk melihat perkembangan misi itu. Masih ada tersisa satu orang kapten kapal yang terjepit di dalam lambung kapal. Jack meminta untuk mengirimkan heli lain untuk menjemputnya selama dia mencoba untuk menyelamatkan kapten kapal itu. Dan karena di markas nggak ada lagi kru yang bertugas, kapten meminta bantuan Ben untuk misi penyelamatan Jack. Jack terus berusaha menyelamatkan sang kapten kapal itu. Namun beberapa tabung tiba-tiba jatuh dan menimpa kapten itu dan langsung menewaskannya. Pintu palka pun terkunci akibat benda yang jatuh dan mendorong pintu itu. Jack pun terkurung di kapal yang akan tenggelam itu. Ben langsung bersiap terjun begitu sampai di lokasi. Air terlihat semakin tinggi di ruangan Jack. Dengan sedikit kesulitan, Ben akhirnya berhasil juga masuk ke kapal itu. Ben langsung menendang beban yang menghalangi pintu keluar Jack. Dengan sigap, Ben membawa Jack kembali keluar dari kapal itu. Hook diturunkan untuk mengangkat mereka berdua. Namun belum sampai di atas heli, kabel mulai putus karena nggak kuat ngangkat beban mereka berdua. Ben mengambil keputusan untuk melepaskan dirinya dari kabel itu. Tentu saja Jack mencegahnya. Jack terus memegangi Ben meski hanya dengan satu tangannya. Ben melepaskan sarung tangannya dan langsung jatuh ke dalam gulungan ombak. Jack meronta-ronta ingin menyelamatkan Ben, namun kru nggak mengizinkannya karena memang terlalu berbahaya. Setelah kejadian itu, para penjaga pantai menjalankan salah satu misi pencarian penyelamatan terbesar. Namun tubuh Ben nggak pernah bisa ditemukan. Semua orang bersedih atas kepergian Ben Randall. Beberapa orang percaya Ben masih hidup di suatu pulau yang jauh. Beberapa waktu kemudian saat Jack melakukan misi penyelamatan, korban mengaku dipegangi oleh seseorang sampai bantuan datang. He never let go. He said he would hold on till help arrived. Ada semacam legenda yang mengatakan bahwa ada seseorang yang hidup di dalam laut. Orang itu akan menolong orang-orang yang telah ditinggalkan di lautan. Dia disebut dengan The Guardian. Sampailah kita pada akhir cerita yang menampakkan Jack yang datang ke tempat Emily mengajar dan mengatakan ingin melanjutkan hubungan dengannya. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu review kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.